Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan buat sebuah baterai dummy untuk modem M3Y. Alat-alat yang kita butuhkan yaitu pertama adalah box ukuran X1, kemudian USB mil atau USB cowok, terus saya pakai kapasitor ukuran 1000 mikro. Selanjutnya kita butuhkan juga sebuah LED untuk indikator beserta dengan resistor dengan ukuran 2K2. Yang selanjutnya yaitu modul step down. Kita juga butuh 4 buah skrup untuk mengencangkan box. Jangan lupa juga kita siapkan 2 buah kabel dengan ukuran kira-kira 30 cm. Oke, selanjutnya kabel yang ujung kita kupas dan nanti kita akan tambahkan dengan sebuah kabel kecil yang nanti fungsinya untuk memberikan arus listrik untuk LED indikatornya. Kita menggunakan kabel hitam dan kabel merah untuk jalur negatif dan positifnya. Kita satukan antara kabel besar dan kabel kecil dengan cara dipelintir. Sebelum nanti kita akan juga tambahkan timah. Jadi kita nanti akan basahi dengan timah pada setiap ujung kabelnya. Begitu juga nanti untuk kabel yang berfungsi untuk outputnya juga kita kupas pada ujungnya. Selanjutnya kita akan melubangi dengan bor pada dua sisi dari box hitam itu, kita lubangi dari dua sisinya. Pertama-tama kita gunakan bor dengan ukuran kecil dulu, sebelum nanti kita lebih memperbesarnya dengan ukuran bor yang lebih besar. Untuk lubang LED indikatornya menggunakan bor 2 mm, 2,5 mm. Kita juga menggunakan lubang yang agak besar untuk jalur dari kabel input dan outputnya. Untuk selanjutnya kita pasangkan elko pada bagian output dari modul step down. Tujuannya saya beri ini agar tegangan outputnya lebih stabil, sehingga nanti untuk ngangkat start pada awal kita menghidupkan modem tidak terjadi kekurangan pasokan listrik. Selanjutnya kita akan pasangkan resistor 2K2 pada kaki positif dari lampu indikator, lampu LED. Kita juga akan memberikan sedikit timah pada ujung-ujung dari kabel yang ke lampu LED.
Untuk selanjutnya kita solder kaki-kaki elko yang menempel pada modul. Kita juga potong sisa kelebihan dari kaki agar lebih rapi dan mencegah terjadinya hubungan singkat. Langkah selanjutnya yaitu kita akan pasangkan kabel input yang berasal dari colokan USB yang juga nyambung dengan lampu LED indikatornya pada bagian input dari modul step down-nya. Setelah itu kita pasang kabel outputnya pada kaki-kaki dari elko. Diperhatikan juga untuk polaritasnya yang positif dan negatif. Oke, setelah semuanya terpasang, kita langsung bisa masukkan ke box yang sudah kita buat tadi. Satu lubang untuk kabel input yang nanti nyambung ke USB, dan satu lubang lagi ke kabel output yang nanti kita akan sambungkan ke bagian adapter atau konektornya yang ke soket baterai di modem. Kali ini kita pasang dulu kabel input pada USB mil, pada konektor dari USB milnya. Pada saat pemasangan ini kita harus jeli, jangan sampai tertukar antara polaritas positif dan negatifnya,
soalnya nanti kalau ketukar bisa merusak modul dari alat ini, jadi modul step down-nya nanti bisa rusak. Oke, sudah terpasang. Saatnya setelah ini kita langkah selanjutnya yaitu untuk menyesuaikan voltase dari keluaran modul step down-nya. Jadi kita setting antara 3,9 sampai 4,01 atau 02. Cara menyetelnya atau mengadjustnya yaitu dengan memutar resistor variabel yang ada di modul step down-nya dengan mencari voltase keluaran yang sesuai. Dengan cara memutar ke kanan ke kiri kita dapat voltase 4,09. Sudah ideal untuk menyalakan sebuah modem M3Y. Setelah dirangkai semua, bisa kita tutup menggunakan skrup yang sudah kita sediakan tadi. Jadi dengan dengan alat ini kita bisa menggunakan modem M3Y yang kita miliki tanpa menggunakan baterai. Jadi kita tidak perlu cas, bolak-balik cas, sehingga lebih praktis dan juga baterainya juga lebih awet. Kita simpan dulu, nanti kita gunakan pada saat kita butuh. Nah, ini adalah kabel yang nanti kita sambung ke adapternya. Untuk adapternya sendiri kita menggunakan PCB polos atau PCB polosan yang kita potong sesuai dengan ukuran dari baterai. Sementara bagian bawahnya saya lapisi dengan triplek supaya ketebalannya nanti sesuai. Nah, dipisahkan untuk jalurnya di tengah supaya positif dan negatifnya tidak connect. Selanjutnya kita siapkan dua buah plat nikel yang nanti akan dibuat konektornya yang nyambung ke konektor modem. Untuk melekatkannya kita bisa menggunakan timah. Jadi kita solder pada bagian kutub positif dan negatifnya. Oh ya, untuk penggunaan di luar menggunakan alat ini, misalnya kita mau bepergian atau dibawa ke luar rumah, itu bisa juga kita menggunakan power bank. Jadi tinggal colokkan USB-nya pada power bank dan kita bisa menggunakan modem itu dimanapun. Nah, kalau di rumah tinggal dicolokkan di kepala charger HP dan kita colokkan di listrik, dan itu sudah bisa dipakai untuk 24 jam nonstop. Setelah keduanya di solder, kita bisa tekuk pada ujungnya, terus dilipat sampai ke arah sebaliknya. Sementara nanti untuk untuk mengikat
ujungnya agar tidak gerak-gerak, kita bisa menggunakan lem Korea atau lem Alteco bisa. Ini setelah saya lem, tinggal kita sambungkan kabel output dari modul ke konektor atau ke adapter. Perlu diperhatikan antara polaritas positif dan negatifnya, supaya nanti pada saat dipasang tidak terbalik untuk polaritas keluaran arusnya. Oke, sudah selesai, tinggal merapikan sedikit supaya kelihatan lebih rapi. Kita bisa tambahkan isolasi. Saatnya untuk dicoba. Ini saat saya pasang di modemnya, jadi kita bisa pakai ini 24 jam nonstop, tidak perlu cas berulang-ulang untuk penggunaan lama, jadi lebih praktis. Oke teman-teman, saya kira sekian dulu. Barangkali ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Silakan like, subscribe, dan share jika bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya dalam tema-tema yang lain. Terima kasih sudah mampir di video saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.